agar hibah kapal ini dapat dimanfaatkan untuk transfer of knowledge, transfer teknologi menuju kemampuan Indonesia membuat kapal induk sendiri. Nah, siapa sangka di balik persetujuan hibah kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Italia oleh DPR RI Komisi 1, muncul gagasan besar yang bisa mengubah masa depan industri pertahanan kita, bos. Jadi dalam rapat pleno Komisi 1 baru-baru ini, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Demokrat, Bapak Mulyadi, menyampaikan sebuah desakan mantap, bos, di mana beliau meminta Indonesia menjadikan hibah kapal induk Italia ini sebagai sarana transfer of knowledge dan transfer teknologi agar suatu hari nanti Indonesia mampu memproduksi kapal induknya sendiri. Nah, pernyataan ini pun kalau admin lihat bukan sekedar slogan patriotik, bos. Mengapa? Ya, karena kapal induk ini merupakan salah satu sistem persenjataan yang paling rumit yang pernah diciptakan manusia. Jadi bukan sekedar kapal perang biasa, tapi di dalamnya terdapat teknologi navigasi, kemudian sistem propulsi, pusat komando, manajemen dek penerbangan, hanggar pesawat, sistem logistik, hingga prosedur keselamatan yang semuanya harus bekerja secara terpadu. Satu paket itu semua harus sinkron, bos. Dan semua pengalaman itu jelas nggak bisa kita pelajari hanya dari buku atau video YouTube, ya kan? Atau training 1 bulan doang di Italia. Ini harus dipelajari langsung dari kapal yang benar-benar beroperasi. Makanya kemarin ada istilah joint crew, di mana para awak kapal induk Italia akan ikut berlayar bersama awak Indonesia dan lanjut melatih para kru Indonesia sampai mahir, bos. Jadi jika proses transfer pengetahuan ini berjalan optimal, maka jelas kita akan memperoleh keuntungan yang luar biasa, bos. Mulai dari memahami desain dek penerbangan, pengelolaan hanggar, sistem elevator pesawat, penyimpanan bahan bakar aviasi, distribusi listrik kapal, hingga prosedur perawatan dan pengoperasian kapal induk. Para insinyur, teknisi, mekanik, elektrikal, maintenance, dan prajurit TNI Angkatan Laut juga akan belajar bagaimana sebuah kapal induk dikelola setiap hari. Mulai dari housekeepingnya, ya kan, logistik, ruang mesin, hingga pusat kendali tempur. Jadi seperti video admin kemarin, bisa dibilang Indonesia bukan hanya menerima sebuah kapal, tapi menerima kampus terapung, bos, yang mengajarkan teknologi maritim kapal induk kelas dunia. Nah, kemudian kalian juga jangan salah, bos. Terkait membuat kapal induk ini, PT PAL pun dulu pernah menyatakan kesiapannya untuk membangun kapal induk. Nah, pertanyaannya, kapankah itu? Tahun berapa kira-kira kapal induk ini siap digeber proyeknya kalau diminta oleh pemerintah? Simak videonya sampai habis. Oke, jadi ini dari sumber-sumber berita terdahulu, bos. Berita tahun lalu nih, Juni 2025. Jadi, waktu itu PT PAL Indonesia sebenarnya sudah lebih dulu mengungkapkan ambisinya. Sekitar tanggal 25 Juni 2025, dalam kunjungan eksplorasi industri pertahanan nasional di PT PAL Surabaya, Direktur Teknologi PT PAL waktu itu Bapak Briljan Gazalba menyatakan bahwa perusahaan siap membangun kapal induk jenis Landing Helicopter Dock atau LHD mulai tahun 2027 apabila mendapat penugasan resmi dari pemerintah. Nah, ini dia sumber-sumber beritanya, bos. Jadi admin nggak ngarang-ngarang loh ya. Kata kuncinya adalah siap membangun LHD. Nah, LHD ini istilah bekennya adalah kapal induk helikopter dan drone. Beliau bahkan menegaskan bahwa desain platform kapal tersebut akan dibuat 100% oleh tenaga ahli Indonesia. Namun meski demikian, untuk sistem persenjataan seperti radar, sensor, dan persenjataan utama, PT PAL katanya masih membuka peluang kerjasama dengan mitra luar negeri agar proses penguasaan teknologi dapat berlangsung lebih cepat. Nah, kalau sensor dan persenjataan utama, bolehlah join dengan Italia, ya kan? Ya, mentok-mentok join dengan Turki lagi nih. Lanjut, kapal LHD yang dirancang PT PAL ini pun katanya memiliki panjang sekitar 238 meter dan mampu mengoperasikan hingga 16 helikopter, drone maupun pesawat berkemampuan VTOL, Vertical Take Off and Landing, bos. LHD ini pun tidak menggunakan ketapel peluncur pesawat tempur, tapi desainnya lebih difokuskan sebagai markas terapung
yang mendukung operasi helikopter, pasukan marinir, bantuan kemanusiaan, dan pengamanan wilayah maritim nih bos. Kemudian Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan RI pada waktu itu Brigjen TNI Frega Wenas Inky Warang menilai bahwa konsep LHD ini sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki 3 alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI. Namun, beliau juga mengingatkan bahwa proyek tersebut masih memerlukan kajian yang matang sebelum diputuskan pemerintah. Nah, jadi jika kita susun menjadi satu rangkaian utuh, maka gambarannya kini semakin jelas, bos. PT PAL telah menyiapkan desain. Pemerintah mulai membangun kemampuan industri. Indonesia akan segera mengoperasikan kapal induk pertamanya dan DPR mendorong agar seluruh pengalaman itu dijadikan bekal untuk melahirkan kapal induk baru karya anak bangsa Indonesia. Jadi mungkin saja ITS Giuseppe Garibaldi akan dijadikan sarana belajar dan transfer teknologi untuk melahirkan kapal induk baru Indonesia. Mantap, mantap, jos. Nah, lanjut soal tunggangan Garibaldi nih, bos. Nah, jadi mungkin salah satu yang bisa menjadi menunggang kapal induk kita nanti adalah drone jet tempur Sangar dari Turki ini, bos. Mungkin ya. Kabar menariknya, Baykar baru saja mengumumkan keberhasilan Bayraktar Kizilelma dalam menghancurkan target maritim dari jarak lebih dari 120 km, bos, menggunakan rudal supersonik Jet 230 buatan Roketsan Turki. Dalam uji tembak yang dilakukan di pangkalan udara utama kelima Angkatan Udara Turki Merzifon. Keberhasilan ini pun membuktikan bahwa Kizilelma bukan sekedar drone pengintai, bos, melainkan jet tempur nirawak yang mampu menjalankan misi serangan presisi, penumpasan pertahanan udara, hingga operasi bersama pesawat tempur berawak. Di mana operasi bersama ini salah satunya juga adalah bersama M346 Italia yang juga kita beli dari Leonardo Italia. Jadi di masa depan mungkin duet Itali-Turki ini akan memberikan keuntungan yang signifikan bagi armada perang Indonesia. Dan seperti yang kalian tahu, pada Saha Expo 2026 kemarin, Republic Corp telah menaikkan kontrak pembelian 12 unit Kizilelma sekaligus kesepakatan pembangunan pusat produksi dan pemeliharaan di Indonesia, bos. Di sisi lain, Indonesia juga dijadwalkan menerima kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Italia pada 20 September 2026. Memang belum ada keputusan resmi bahwa Garibaldi akan mengoperasikan Kizilelma. Bahkan, kapal tersebut masih memerlukan kajian dan kemungkinan modifikasi bila suatu saat ingin membawa UCFV sekelas Kizilelma. Namun menariknya ya, Kizilelma ini memang sejak awal dirancang dapat lepas landas dan mendarat dari kapal TCG Anadolu milik Turki, bos, yang mengusung konsep kapal induk drone. Nah, pertanyaannya, apakah di masa depan kapal induk Garibaldi dan Kizilelma ini juga akan menjadi satu kesatuan tempur masa depan Indonesia? Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.